Oke, untuk sesi video kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari keamanan dalam sistem yang terdistribusi dengan menggunakan salah satu aplikasi yang ada di Linux yaitu Hydra. Untuk kalian ketahui, kalau kalian googling, kalian cari-cari, Hydra itu adalah salah satu password cracking atau password attack yang digunakan untuk seseorang penyerang, seseorang yang tidak berwenang untuk mencari dan untuk melihat password apa yang ada di dalam sebuah program. Ya. Attack-nya itu sendiri terdiri ya, melalui komponen-komponen dari sebuah network. Ya. Komponen dari sebuah network. Salah satunya dia adalah support untuk mencoba untuk menggali lebih dalam terkait dengan protokol-protokol seperti Cisco Authentication, Cisco Enable, CSV, FTP, HTTPS, ya ataupun HTTP, ya dikaitkan form get, form post, atau HTTP get, HTTP post, HTTP proxy, IMAP, LDAP, MySQL, dan lain sebagainya. Protokol-protokol ini dimiliki oleh Hydra dalam mencari login cracker. Kalau kita lihat di Kali Linux ya, nah ini sekarang lagi berjalan ya. Di Kali Linux sekarang di tempat saya sedang berjalan untuk cracking dari sebuah aplikasi DVWA yang sudah kita install sebelumnya. Nah, kalau kita mau lihat apa yang dilakukan sebelumnya, kira-kira saya akan coba beri gambaran ke Anda. Ya. Oke. Apa yang kita lakukan sebelumnya? Ya, kita sebelumnya kalian mau cari tulisan di sini ada Hydra juga boleh. Hydra juga boleh seperti itu, ataupun kita menuliskan Hydra sama saja. Ya, jadi ini sama saja menjalankan script seperti itu. Kalau kita bisa melihat di sini, ini Hydra versi 9 yang dibuat tahun 2019 oleh Hauser THC. Ya kan, di sini dia support berbagai hal. Di sini kalau kamu lihat, kita lihat bersama servisnya macam-macam ya. Ini ditambahi ada namanya Adam 6500, Arteris, Cisco, CSV, Firebird, ada tambahan juga ada Firebird, ada get post, ada get post form, HTTP proxy dan lain-lain, hampir mirip ya seperti tadi. Ada telnet, ya kan? Ini lebih baru lagi daripada tadi. Jadi dengan menggunakan sintaks Hydra, kita dapat melakukan password cracking yang ada di sini. Lantas bagaimana kita melakukan password cracking untuk protokol HTTP? Di sini HTTP ada macam-macam. Ada HTTP head get post atau HTTP terkait dengan formulir. Nah, cocoknya kalau misalkan kita melihat dari sisi login, ya kan, login berarti kita fokusnya adalah bagaimana kita nge-cracking dari elemen form. Jadi cocoknya nanti sintaksnya kita gunakan HTTP entah itu get atau post min form. Nanti kita lihat. Oke, kita coba amati apa yang dilakukan DVWA untuk login. Nah, pada waktu kita mengamati, Anda sebaiknya membuka inspect elemen, lalu buka bagian network, jangan bagian inspektor. Karena kita bukan mengurus desain web, tetapi untuk ngurusin network. Nah, kita asal-asalan saja. Kita sudah tahu ya passwordnya admin sama password. Kita coba asal-asalan, andai kata kita nggak tahu. Nah, berarti di sini akan kita lihat bahwa akan ada error atau tulisan login failed yang di bawah. Nah, pada saat login diklik berarti dia akan ngirim sebuah method push di sini. Kelihatan ya? Di sini kelihatan method push. Nah, di sini bisa kita baca bersama. Kalau kita kepingin tahu header, footer, request header dan lain-lainnya, kita coba buka edit and resend.
Nah, di sini kelihatan metodenya kita menggunakan metode apa, lalu URL-nya pakai apa. Nah, ini kita cari dulu informasinya, atau ini namanya information gathering. Nanti ada di PPT, nanti kita jelaskan kembali. Lalu ada request body-nya seperti ini. Nah, oleh karena itu, dengan Hydra tersebut, kita nantinya menggunakan sebuah sintaks yang mana sintaksnya tersebut terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian page loginnya, bagian request body-nya isinya apa, dan bagian error message-nya. Nah, ya, ini tadi yang saya lakukan tadi di video ini adalah yang sudah tertulis di bagian PPT ini. Jadi full force authentication using Hydra, ya, yang mana membutuhkan kita harus tahu login page-nya ke arah mana, request body-nya isinya apa, dan error message-nya bagaimana. Caranya tadi adalah inspect elemen, lalu masuk ke network, masuk ke posting, ya kan? Lalu edit and resend untuk melihat lebih dalam, untuk melihat lebih rinci, ya kan? Lalu kita dapatkan informasi atau informasi gathering. Kalau di PPT ini ketemu ada sebuah IP 192.168.262. Kalau di tempat kita tadi ini kita menggunakan localhost karena servernya berada di tempat kita sendiri, localhost. Lalu ada request body-nya ini, ada referrer, ini adalah URL-nya. Ya, kurang lebih ya hampir mirip dengan ini. Cuman hostnya dia adalah di aplikasi lain. Jadi andai kata kalian punya dua komputer, ya kan, monggo kalian bisa men-set satu komputernya itu menjadi IP yang berbeda, ya kan. Setelah itu selesai, kita preparation untuk attack-nya, ya kan, kita bayangkan kita adalah penyerang gitu kan ya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan sistematika seperti ini. Hydra min L, lalu di sini adalah daftar database user, ya kan. Ini adalah database password. Ya, dari mana Pak ini? Kalian bisa googling, kalian bisa manapun, atau kalau kalian kesulitan, di ULS di bagian atas sudah kami bantu untuk cari, ya kan, brute force username dan password. Jadi kira-kira isinya itu apa Pak? Nah, ini isinya adalah sebuah teks. Di dalamnya teksnya itu berisi kemungkinan-kemungkinan username yang ada di internet. Nah, ini yang umum-umum. Nah, username yang ada di internet lalu beserta passwordnya. Password yang umum-umum, yang paling atas biasanya yang paling sering digunakan, ya kan. Biasanya kalau kita password pakai 1234566, 12345, QWERTY 1234589, atau password atau 1111 ping berapa kali dan lain-lain. Ini adalah salah satu bentuk password yang sering digunakan oleh orang awam, orang pada umumnya. Ya, jadi di situ list data, sebentar saya masuk ke sini lagi. Ini adalah database username yang ada di seluruh dunia. Ini adalah database password di seluruh dunia. Lalu ini adalah IP address dari web. Lalu ini service-nya HTTP min post min form, ya. Lalu ada login page-nya. Diisi apa Pak login page-nya nanti? Ya slash-nya dvwa login.php, ya kan. Lalu username-nya ini dapat dari mana? Dapat dari username text-nya, dicoba satu-satu, di brute force satu-satu. Jadi brute force itu memang perlu waktu. Ya, jadi ini tadi ini perlu waktu karena kita punya banyak data di sini. Nah, di sini kan perlu waktu di sini. Ya, untuk brute force login ini kita perlu waktu. Dan di sini dicoba satu persatu. Nah, terus ini ngikutin dari mana? Bentuk seperti ini, URL yang ngikutin dari apa yang kita temukan di sini. Nah, ini loh. Username sama dengan apa, password sama dengan apa, login sama dengan apa. Nah, ini ketambahan user underscore token. Nah, ini kita lihat aja. Ini kan tadi saya mencobanya, ini tadi ya. Saya nyobanya di bagian sini tanpa user token. Kalau ini memang nggak ketemu nantinya, nggak terbobol, kita akan mencoba dengan, Anda nanti silakan coba juga dengan user sama dengan token ini.
Nah, ini sambil nunggu saja, jangan khawatir, dibiarkan saja ya. Ini berjalan sudah 15 menit ya, kira-kira seperti ini. Ini dia coba terus. Ya kan nanti akan menyembulkan informasi apa lah, kita lihat di PPT berikutnya ini aja ya. Nah, kalau kita next, maka nanti akan munculnya kira-kira ini screenshot saya tadi. Lalu kira-kira akan muncul kurang lebih seperti ini. Nah, nanti akan muncul, oh hostnya sekian, loginnya apa, passwordnya apa. Loh Pak, kok di sini cepat? Nggak ada kayak tadi nunggu tungguan dan lain-lain kan kayak gitu. Karena kemungkinan ininya password.txt sama username.txt-nya tidak sebanyak data yang kita berikan. Ya, kita berikan. Jadi kalau kita melihat data yang ada di dalam sini, kalau kita lihat line of code-nya, ada berapa line of code kita bisa lihat di Visual Studio Code. Di sini juga sama. Visual Studio Code. Kita akan lihat bersama-sama line of code-nya. Kita punya data password sampai berapa? Ya, ini adalah data password. Wow, sampai berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 juta data password. Nah, tentunya ini pasti butuh waktu. Dan ini 403.355 username, maaf. Ya, jadi tentunya bayangkan 1 juta 3.400.000. Ya, butuh berapa lama? Nah, kita sambil nunggu di sini ya. Jadi di sini kelihatan ya, dia ada 1 menitnya dia mencoba berapa kali assessment. Di sini 4.646. Ini dia lagi mencoba untuk apa namanya, berproses di sini. Jadi nanti kita sambil tunggu, nanti kalau gagal berarti ya ditambahi username token. Bagi Anda ingin mencoba di rumah dan akan mempercepat username dan password.txt-nya, kalian boleh hindari, kita ubah yang lebih kecil, misalkan ukurannya 100 kali 100, username-nya 100, passwordnya 100, yang pasti ada di situ ada admin, ada password. Apakah Hydra bisa mencoba untuk apa namanya, untuk menemukan hasilnya? Nah, nanti kita lihat. Selain itu juga Hydra bisa digunakan untuk mencoba login Unix atau loginnya dari Linux. Nah, di dalam apa ini crackingnya, ternyata Hydra ataupun Kali Linux sudah menyediakan Unix password. Kalau kita bisa lihat ada di sini user share word list metasploit Unix password. Kalau kita bisa lihat ya, di tempat kita juga ada user share word list metasploit, ada Unix password. Kalau kita buka di sini, ini adalah peluang-peluang passwordnya dari Linux orang-orang. Ada admin bla 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 sampai bawah. Ini nggak terlalu banyak juga. Nah, ini bisa menjadi data password Anda kalau Anda ingin menyederhanakan yang tadi ya. Sama saja. Nah, ini Unix passwordnya diberi. Atau Unix user. Nah, ini juga bisa. Unix user. Nah, ada root, ada admin, ada web. Nah, ini kan ada root. Nah, ini ada root kan, root besar, root kecil. Jadi, jangan gunakan tulisan root. Nah, kalau Anda kata itu. Ya, hati-hati. Jangan gunakan username root kalau Anda kata kalian ingin membuat sebuah autentikasi, karena ada peluangnya, diketahui bahwa ada peluang untuk ini. Nah, kalian kalau merasa terlalu berat dengan angka 1 juta sama 400 tadi, kalian boleh menggunakan Unix user ini dan lain-lain. Jadi sintaksnya nanti diubah. Ya, tadi kan sintaksnya di sini kan Hydra min L username.txt ini diarahkan kepada Unix user ini, boleh di reuse, itu boleh. Min P password berarti Unix password. Ya kan, lalu yang lainnya sama. Mungkin siapa tahu lebih cepat daripada yang ini, gitu ya. Lalu jalankan proses. Kita lihat hasilnya bagaimana.
Ini untuk SSL, perubahannya SSH maaf, untuk login Unix. Ya apa Pak caranya? SSH itu kan berarti salah satu bentuk komunikasi secara secure. Itu pun bisa ditanda kutip bisa dicoba untuk password crackingnya. Oleh karena itu, uh, sintaksnya adalah Hydra min L, ya kan? Dia mencoba username-nya itu dia mencoba apa? Root. Ini only one username, beda punyanya kita tadi ya. Punyanya kita tadi kita mencoba berbagai macam username. Lalu passwordnya diisi apa? List of password. Maintain ini apa? Target, ya kan? Target dengan 6 thread, ya kan? Jadi bersamaan dengan 6 thread. Lalu jangan lupa keyword SSH ini nama atau alamat IP-nya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Anda bisa melakukan eksperimen ya mengenai ini. Ya, Anda gunakan saja yang Unix password sama Unix username agar nggak terlalu lama seperti video saya ini. Sehingga Anda bisa ada pengalaman untuk mengerti bahwa oh iya ya, ada serangan-serangan yang bisa dilakukan secara masif, ya kan, secara masif dari satu komputer ke komputer lain. Demikian.